Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sedri Muhammad Iqbal dari PJJ Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas kuliah saya, yaitu di mata kuliah Machine Learning yang sebelumnya diminta membuat sebuah rangkuman pada paper. Dan pada paper ini saya membahas dengan judul Machine Learning Models for Reinforced Concrete Pipes Condition Prediction and the States of the Art Using Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression in a Wisconsin Case Study. Nah, jadi paper ini yang akan saya jelaskan lebih detail di video kali ini, dan adapun beberapa poin yang nanti akan saya bahas pada presentasi kali ini. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan dulu. Oke, ini merupakan presentasi saya. Jadi pada tugas kemarin saya sudah membuat rangkuman dari paper yang sebelumnya saya tunjukkan tadi. Nah, dari paper ini ada beberapa yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yang dimana ini sudah saya rangkum di daftar isi yang bisa dilihat, yang dimana ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu ada objek penelitian, terus yang kedua ada masalah penelitian, terus ada tujuan penelitian, terus juga ada metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Oke. Nah, mungkin kita mulai dari objek penelitian dahulu. Oke. Nah, jadi yang pertama itu objek penelitian. Pada paper yang kemarin atau pada tugas yang sebelumnya saya buat, jadi paper yang saya bahas atau saya rangkum ini adalah sebuah kondisi pipa saluran, yang dimana pembuangan air limbah di sewer pipe atau sewer pipe yang khususnya di pipa beton bertulang yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi penelitian ini sebenarnya berfokus pada beberapa poin. Yang pertama ada prediksi tingkat kerusakan pipa. Karena pipa ini ada beberapa tingkat kerusakan yang perlu difokusin atau perlu dipahami lagi. Jadi pada penelitian ini ada sebuah prediksi. Terus ada yang poin kedua itu ada analisis faktor penyebab degradasi pipa. Nah, terus yang ketiga ada studi kasus, yang dimana menggunakan data inspeksi pipa di Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, terus paper ini menjelaskan bahwa sistem sewer ini sangat penting untuk transportasi limbah, dan kegagalan sistem dapat menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, serta masalah kesehatan masyarakat. Nah, jadi lumayan cukup penting pada paper ini untuk transportasi limbah ini. Jadi paper ini berfokus pada inti permasalahan itu. Oke, lanjut. Nah, jadi di poin selanjutnya di sini membahas tentang masalah dari penelitian ini. Nah, jadi masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini itu adalah yang pertama itu ada infrastruktur sewer yang menua. Nah, jadi panjang jaringan sewer ini di Amerika Serikat tuh bisa mencapai sekitar 2,1 juta kilometer. Nah, bisa terbilang cukup lumayan panjang. Dan ada beberapa kebocoran ternyata yang terjadi, sekitar 75.000 kurang lebih pada limbah selama per tahun, setiap tahunnya. Nah, terus yang kedua tuh metode inspeksi tradisional memiliki keterbatasan. Nah, metode yang digunakan sebelumnya tuh yang pertama itu ada inspeksi visual CCTV, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya sebuah
metode ini nih lumayan subjektif dan cukup mahal, apalagi untuk panjang jaringan server yang lumayan begitu panjang ya. Jadi cukup lumayan mengambil cost atau ya terlalu mahal lah intinya. Terus yang kedua ada model deterministik yang dimana ini tidak bisa menangkap ketidakpastian kerusakan. Jadi kurang akurat lah. Terus yang ketiga ada model probabilistik. Nah, kalau yang ini lebih membutuhkan data historis yang sangat banyak. Nah, sehingga diperlukan metode yang lebih akurat untuk memprediksi kondisi pipa sewer ini. Gitu. Oke, next. Terus, adapun tujuan penelitian. Nah, tujuan utama penelitian ini itu adalah untuk mengembangkan model prediksi kondisi pipa sewer menggunakan machine learning. Nah, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi kerusakan pipa. Jadi memang tujuan dari model ini nanti ya untuk memprediksi kerusakan pipa gitu. Terus yang kedua membandingkan dua metode. Nah, pada paper ini tuh kita yang di paper itu menggunakan dua metode untuk machine learning, yaitu ada artificial neural network atau ANN, terus ada multiple linear regression. Nah, jadi ada dua model machine learning yang bakal digunakan pada paper ini. Terus yang selanjutnya ada mengidentifikasi faktor paling berpengaruh terhadap kerusakan pipa. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu membantu pengelolaan infrastruktur sewer agar lebih efisien dan berkelanjutan. Gitu. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini nih ada 4 poin yang dilakukan. Yang dimana yang pertama itu ada pengumpulan dan pengolahan data. Nah, sebelum kita membuat model machine learning, yang pada dasarnya kita butuh data yang akan digunakan untuk melatih sebuah model dan testing untuk mengetahui prediksinya apakah sudah akurat atau belum. Nah, untuk data yang digunakan itu ada beberapa yang meliputi yang pertama itu ada umur pipa. Ini bisa dijadikan salah satu datasheet yang akan digunakan. Terus ada material pipa, ada diameter pipa, panjang pipa, terus ada kedalaman pipa, jenis tanah, dan rating kondisi pipa atau PACP. Nah, setelah kita memiliki beberapa data ini, beberapa variabel ini, data kemudian diproses dengan menghapus data yang tidak lengkap, menghilangkan outlier, normalisasi data, terus pembagian data menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Nah, dalam proses ini ya lebih tepatnya pengumpulan data dan lebih ke data cleaning juga. Karena data yang akan kita gunakan nanti ya kita menggunakan data-data yang lumayan cukup bersih ya. Karena tujuannya ya kita akan menggunakan untuk nge-train model yang akan kita gunakan nanti dan menggunakan dataset mode testing untuk mengetahui model kita ini sudah bagus atau belum gitu. Terus nextnya ada model machine learning yang akan digunakan. Yang sebelumnya kita jelasin bahwasannya kita ada menggunakan dua model yang akan dipakai pada prediksi kerusakan pipa ini. Yang pertama itu ada ANN, Artificial Neural Network, yang dimana memiliki karakteristik yaitu multi-layer perceptron, terus dua hidden layer, terus ada aktivasi relu juga, terus ada optimizer Adam, dan di sini loss functionnya dia menggunakan MSE atau mean square error. Terus epoch-nya di sini di set sebanyak 100 pengulangan untuk training modelnya. Nah, terus yang dimana ANN ini digunakan untuk menangkap hubungan non-linear antar variabel. Jadi tujuan penggunaan modelnya itu digunakan untuk menangkap hubungan non-linear ini antar variabel. Karena memang
ada beberapa variabel yang cukup ya bisa dibilang nonlinear kalau kita lihat sebelumnya dari data tadi. Terus ada pun model kedua yaitu multiple linear regression atau MLR. Nah, model ini juga memiliki karakteristik yaitu model ini bersifat statistik linear. Terus ada menggunakan metode ordinary least square atau LS. Nah, terus selanjutnya model ini dapat menghubungkan beberapa faktor kerusakan dengan skor kondisi pipa. Gitu. Nah, terus terakhir ada pun evaluasi model. Nah, jadi setelah model ini dibuat, model ini dilatih, ada 2 model yang kita gunakan pada paper ini. Model tersebut dievaluasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui model ini sudah bagus atau belum. Ya, bisa dibilang apakah model sudah akurat atau masih ada yang kurang atau belum gitu. Nah, jadi ada beberapa metrik yang digunakan pada evaluasi model ini. Yang pertama itu ada RMSE. Nah, RMSE ini root mean square error. Yang dimana ini mengukur seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model dengan memberi penalti lebih besar pada error yang besar. Gitu. Terus ada yang kedua ada MAE. MAE ini yaitu mean absolute error, yaitu mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Terus ada R kuadrat atau R square atau koefisiensi determinasi, yang dimana ini untuk mengukur seberapa baik sih model yang menjelaskan variasi data. Tuh. Terus ada MAVE atau mean absolute percentage error, yang dimana ini mengukur kesalahan dalam bentuk persentasi. Terus ada RAE, relative absolute error. Model ini, matriks ini membandingkan kesalahan model dengan kesalahan model sederhana, biasanya rata-rata data. Itu. Terus ada RRSE, root relative square error. Ini lebih mirip ke RAE, tetapi menggunakan error kuadrat seperti RMSE. Nah, terus selain itu juga pada evaluasi model ini melakukan beberapa penerapan juga seperti cross validation, terus ada sensitivity analysis, terus ada perbandingan performa kedua model. Tuh. Oke. Terus setelah melakukan metode penelitian tadi, ada beberapa hasil penelitian yang kita dapat dari paper tersebut. Yang pertama yaitu dari segi performa model. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa ANN ini memiliki performa yang lebih baik dibandingkan MLR. Kita bisa lihat dari nilai evaluasinya. Nah, ANN itu memiliki nilai di 0,9066, terus kalau MLR itu memiliki nilai di 0,8474. Artinya ANN ini lebih akurat dalam memprediksi kondisi pipa karena mampu menangkap hubungan yang kompleks antar variabel. Itu. Terus selanjutnya dari sisi faktor paling berpengaruh terhadap kerusakan pipa. Nah, faktor ini didapat dari model yang sudah kita buat tadi, yang bernama yaitu faktor utama itu ada umur pipa, terus ada panjang pipa dan diameter pipa. Terus faktor yang kurang berpengaruh tuh ada di kedalaman pipa, jenis tanah, dan segmen pipa. Itu. Selanjutnya terus ada hasil penelitian. Nah, kalau untuk hasil penelitian selanjutnya ini ada keunggulan masing-masing model. Kalau model ANN itu akurasinya tinggi dan bisa memodelkan hubungan nonlinear. Terus kalau MLR ini lebih ke mudah diinterpretasikan dan bisa menunjukkan faktor penyebab utama kerusakan. Gitu. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari penelitian ini membuktikan bahwa machine learning itu khususnya ANN dapat meningkatkan akurasi prediksi kondisi pipa sewer.
Model ini juga berpotensi membantu pengelolaan infrastruktur dan meningkatkan keselamatan publik dan menjaga lingkungan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.